Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Erna, bertugas pada hari ini. Baik, sebelumnya sesuaikan datanya terlebih dahulu ya, dengan Bapak Ardi, umurnya 25 tahun, dari Tasikmalaya. Apakah betul? Betul. Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari koordinasi dan gait. Apakah Bapak setuju? Betul. Baik, jika Bapak sudah setuju, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Baik Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu tes Roberts. Untuk tes Roberts ini nanti Bapak tangannya bisa diselangkan di dada, kemudian kakinya bisa berdekatan seperti itu ya Bapak. Untuk yang pemeriksaan pertamanya dengan menggunakan mata yang terbuka, silahkan Bapak bisa melipatkan tangannya di dada. Tangan saya akan menjaga-jaga jika Bapak nanti terjatuh. Silahkan saya akan memulainya dengan 20 detik pertama. Baik, di sini masih normal ya, tidak terjatuh ataupun tidak bergoyang. Selanjutnya, silakan Bapak bisa menutup mata. Dan di sini juga saya akan menjaga dari posisi Bapak ya Pak, supaya tidak terjatuh. 30 detik untuk pemeriksaan dengan menggunakan mata tertutup. Di sini juga masih normal ya, tidak terjatuh dan juga tidak bergoyang-goyang. Baik, selanjutnya yaitu dengan cara silahkan Bapak bisa membuka matanya dan Bapak tumitnya bisa di depan dari jari kaki seperti itu. Kemudian tangannya dilipatkan seperti tadi pada dada, kemudian bisa berdiri tegak. Dan di sini saya akan mengobservasi seperti tadi selama 20 detik dengan menggunakan mata terbuka ya Pak. Di sini masih normal. Kemudian silakan Bapak bisa menutup mata dengan 30 detik. Untuk interpretasi dari tes Rombesnya, ada gangguan cerebellum jika pasiennya terjatuh baik mata terbuka ataupun mata tertutup ke sisi lesinya. Kemudian jika gangguannya funiculus dorsalis, yaitu pasiennya akan terjatuh jika matanya tertutup dan akan berdiri tegak jika matanya terbuka. Baik, di sini tidak ditemukan adanya kelainan ataupun tes Robertsnya tidak positif karena Bapak masih bisa berdiri tegak dan tidak bergoyang-goyang seperti itu ya Pak. Yaitu tes dysdiadochokinesis. Jadi nanti Bapak bisa melakukan supinasi dan juga pronasi. Lebih cepat bisa. Baik, di sini masih normal ya Pak ya, masih bagus. Seperti ini bisa Pak. Ya, masih bisa, masih bagus ya Pak. Selanjutnya yaitu tes ribbon fenomen. Nah, untuk pemeriksaan ini Bapak nanti bisa menekukan sikunya, kemudian Bapak bisa mengepalkan, posisinya seperti tinju seperti itu ya Pak, dan nanti saya akan mencoba menahannya. Baik Bapak, kita akan memulai pemeriksaannya. Silahkan bisa menekukan sikunya. Di sini saya akan menahannya dan di sini juga saya akan menahan dengan menggunakan tangan kanan saya. Baik, pemeriksaannya bisa dimulai. Baik, masih bagus ya. Baik, yang sebelahnya ya Bapak, silahkan bisa ditahan ya Pak. Baik, masih bagus ya Pak. Dari hasil pemeriksaannya masih bagus ya, masih bisa mengontrol dari kontraksi ototnya sehingga tidak menghantam pada bagian wajah Bapak seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan tes dysmetria ya Pak. Dan untuk tes ini Bapak nanti bisa menunjuk jari telunjuk saya. Silahkan Bapak bisa mengangkat jari telunjuknya seperti itu. Kemudian nanti Bapak bisa meletakkan pada jari telunjuk saya di ujungnya ya, seperti itu. Silahkan bisa dilakukan secara berulang-ulang. Ya, masih bagus ya Pak. Bapak bisa menggunakan mata tertutup ya. Ya, masih bagus. Ya, masih bagus. Selanjutnya Bapak bisa menunjuk telunjuk saya ya Pak. Baik, masih bagus. Selanjutnya Bapak bisa menutup mata. Ya, masih bagus. Lanjut. Ya, masih bagus. Selanjutnya Bapak bisa merentangkan tangannya seperti ini. Kemudian jari telunjuknya bisa disatukan seperti ini ya Pak, dan dilakukan berulang seperti ini ya. Baik. Ya, baik, cukup. Silakan Bapak bisa menggunakan mata tertutup. Masih bagus ya Pak ya. Selanjutnya Bapak bisa membuka matanya dan Bapak bisa melakukan jari telunjuknya ke hidung seperti ini, dilakukan secara bergantian. Agak cepat Bapak bisa. Oh baik, masih bisa ya Pak, masih bagus.
Kemudian sebelah kirinya masih bagus ya Pak ya. Selanjutnya bisa menutup matanya ya Pak. Ya, masih bagus. Kemudian masih bagus. Selanjutnya nanti Bapak bisa meletakkan jari telunjuk Bapak ke bagian hidung terlebih dahulu, kemudian bisa meletakkan pada jari telunjuk saya ya Pak ya, seperti itu. Baik Bapak, bisa dimulai. Yang pertama yaitu dari beberapa kuadran terlebih dahulu, masih bisa. Kemudian di bagian atasnya, bagian bawah, dari berbagai arah. Kemudian dari jaraknya bisa juga diperhatikan. Ini dekat, kemudian jauh. Untuk kecepatannya juga bisa berbeda. Selanjutnya, Bapak bisa berjalan seperti biasa mengikuti garis ya. Kemudian balik lagi. Kemudian Bapak bisa sambil menutup mata berjalan seperti biasa. Ya, masih bagus. Ya, masih bagus. Dengan tumitnya di atas ibu jari ya, seperti itu Bapak, silahkan. Ya, baik, masih normal ya Pak. Bisa kembali lagi. Ya. Masih mengikuti garis bisa ya. Kemudian Bapak bisa sambil menutup mata. Selanjutnya Bapak bisa berjalan dengan menggunakan tumit. Ya, masih bagus ya Pak ya, masih bisa berjalan normal. Selanjutnya Bapak bisa menutup mata dengan menggunakan tumit ya Pak. Ya, baik, masih bagus ya berjalannya, masih mengikuti garis. Selanjutnya Bapak bisa berjalan dengan menggunakan ujung-ujung jari, jinjit seperti itu ya Pak. Baik, masih normal ya Pak, masih bisa berjalan. Kemudian selanjutnya Bapak bisa menutup mata dengan jalannya menggunakan ujung-ujung jari ya Pak, jinjit seperti itu. Baik, masih bagus. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan dari otusin ya Pak ya. Jadi untuk pemeriksaan ini saya akan meletakkan tumitnya pada bagian tulang keringnya. Bapak nanti bisa mulai pada bagian lutut ini, kemudian ke bagian ibu jari di sini ya Pak ya. Silakan Bapak bisa menggerakkannya. Baik, masih bagus ya. Kemudian pada bagian ibu jarinya ke bagian lutut, bawah lutut. Dan di sini saya akan memperhatikan. Baik, di sini tidak ada tremor ataupun di sini juga masih Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Bapak, dan hasil pemeriksaannya masih normal. Baik Bapak, sebelum saya mencuci tangan, apakah ada yang bertanyakan Bapak? Tidak. Baik, jika tidak ada yang bertanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.